Bingung cari travel yang halal? Jangan khawatir, di Indo Citra Tamasya kamu bisa berwisata kemana saja dan dijamin halal. Di sini kamu juga bisa mendapatkan paket perjalanan yang sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan anggaranmu. Selain itu, di Indo Citra Tamasya tidak membutuhkan minimal orang untuk melakukan perjalanan. Mudah kok, cukup datang ke kantor ICT atau kunjungi websitenya di www.indo-ict.com. Dan jangan lupa saksikan Travelista hanya di Entry Channel. Hai Traveler, masih di Travelista. Nah, Mbak Tria, tadi kan sempat membahas mengenai paket-paket perjalanan ke Spanyol tuh. Mungkin sekarang bisa diceritain lebih detail lagi. Iya, paket-paket yang ICT tawarkan tuh sebenarnya selain paket standar atau paket reguler yang pastinya mengunjungi Madrid. Madrid kan memang di sana aja kita udah banyak ya sightseeingnya, ada Plaza de España, Plaza Mayor, dan kita juga biasanya nih kita juga mengunjungi, karena Spanyol itu kan terkenal dengan klub bolanya ya. Yang pasti klub bola Real Madrid atau Barcelona. Jadi kalau kita ke kota-kota seperti Madrid atau Barcelona, kita pasti akan menyempatkan untuk mengunjungi stadion bolanya. Harus tuh ya? Harus, makanya kadang-kadang kita bahkan bisa mempersiapkan paket khusus pencinta bola yang untuk berangkat ke Spanyol. Misalnya mereka khusus nonton pertandingan antara Real Madrid dengan Atletico Madrid atau Barcelona dengan Valencia. Jadi kita bisa gitu, bisa meng-create paket seperti itu. Dan memang kalau di Barcelona sendiri juga kan selain kita nonton bola, tentunya sightseeingnya dia banyak ya. Dan bagi pencinta seni nih, pencinta art, kalau ke Barcelona tuh biasanya seneng. Karena kan dia terkenal dengan ada Picasso, ada Gaudi. Jadi objek-objek di sana memang kental sekali nuansa seninya. Betul, jadi ada landmarknya dia yang terkenal kan ada Sagrada Familia ya. Sagrada Familia karya Gaudi, ada Park Güell, dan masih banyak museum-museum yang menghasilkan memiliki karya-karya Picasso gitu. Jadi banyak gitu hal-hal yang kita lihat nggak hanya sekedar keindahan alamnya aja gitu. Jadi bisa dieksplor dari hal lain gitu. Dan saya juga mau nambahin nih, meng-highlight ya yang penting kalau dari paket ICT itu apa? Penting. Karena seperti kita tahu ICT itu kan platformnya halal traveling. Jadi memang untuk Muslim traveler nih yang pergi dengan ICT, ICT itu kalau di Spanyol akomodasi yang kita tawarkan itu bisa mengakomodir seperti misalnya makanan halal. Terus mereka juga mungkin di kamarnya sudah ada arah kiblat untuk sholat. Udah bisa sampai kayak gitu iya, ya? dan bisa meminjamkan alat sholat juga kalau seandainya kita lupa gitu nggak bawa. Jadi bisa meminjamkan alat sholat? Betul, jadi memang itu makanya keunggulan ICT ya yang kita banggakan dan kita tawarkan ke traveler yang mau pergi sama kita. Jangan takut kalau dalam hal agama atau ibadah, insya Allah ICT masih memberikan yang terbaik. Oke, kalau itinerary secara generalnya sendiri Mbak, bisa dijelaskan lagi? Biasanya kalau untuk beberapa kota ya, misalnya dari Madrid, kemudian Barcelona, dan kemudian Andalusia. Andalusia sendiri kan ada 3 kota ya. Itu kurang lebih memang maksimalnya 1 minggu lah kurang lebih perjalanannya. Jadi mulai biasanya kita masuk dari kota-kota besar, Madrid, nanti keluarnya dari Barcelona. Nah di tengah-tengah itu mungkin kita bisa mengunjungi Andalusia itu. Andalusia itu kan memang yaitu sekali lagi daya tarik bagi kaum muslim ya, karena dia termasuk salah satu tempat atau area di Eropa yang kental dengan sejarah Islam yang mungkin di negara-negara lain tuh nggak ada gitu. Oke, kalau untuk bookingnya sendiri itu butuh waktu berapa lama Mbak kalau misalnya travel mau booking? Sebenarnya kalau memang ada rencana nih mau ke Spanyol, sebaiknya sih sekitar 1,5 atau 2 bulan sebelumnya tuh udah hubungi kita deh, hubungi ICT. 1 minggu sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan. 1,5 bulan sampai 2 bulan. Iya. Kalau untuk waktu berapa lamanya gitu Mbak? Paling lama gitu berapa lama? Biasanya sih kalau dari 6 bulan sebelumnya juga bisa sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang orang ya ada yang mendekati hari H gitu ya, baru tahu izin cutinya, baru apa. Kita sih menyarankan supaya tidak kurang dari 1,5 bulan gitu. Tapi kalau memang mau di planning dari setahun sebelumnya, ICT juga bisa. Lebih bagus justru kalau jauh-jauh hari ya, gitu mungkin ya? lebih matang dan dari segi finansial juga bisa lebih siap kan gitu. Bener. Mbak, ini aku ada satu video menarik yang bisa kita lihat sebelum kita melanjutkan lagi sesi berikutnya. Oke. Ayo kita lihat dulu.
Kerjaan yang tadi aja belum kelar. Sekarang udah ada lagi kerjaan baru. Aduh, pusing. Pokoknya nih ya, kerjaan ini wajib kelar juga, tapi setelah ini juga wajib ngerjain sesuatu kira-kira apa ya? Aha. Traveling. Tapi traveling kemana ya? Enaknya ke Spanyol kali ya? Iya, Spanyol benar-benar. Kita lihat dulu. Aku searching dulu deh Spanyol kayak gimana ya? Harganya, harga-harga. Hah? Mahal banget. Buku tabungan. Udah tinggal berapa nih sisanya? Aduh. Ih, nggak cukup. Aduh. Aduh, pusing deh. Nah, Mbak Tria, tadi kan kita udah lihat video yang tadi itu kan. Ternyata permasalahan budget itu sangat berpengaruh untuk orang mau pergi liburan. Jadi bisa mikir 2 kali gitu ya Mbak ya? Iya, karena kan gimana pun juga budget pasti faktor utama ya. Kalau emang kita planning liburan kemana, itu kan pasti faktor utamanya adalah budget. Iya, dan kadang-kadang kalau misalnya kita udah bikin budget sekian mau pergi liburan ke A gitu. Kadang-kadang kalau budgetnya nggak sesuai sama ekspektasi gitu kan suka malah kita ngerubah jadwal dan ngerubah tempat itu kan Mbak ya? Pastinya sih, jadi memang kalau ICT sih menawarkan solusi karena memang kita spesialisasinya juga customize, kita bisa menyesuaikan dengan budget traveler juga. Tapi memang kita sarankan biasanya ada baiknya kalau memang ada planning untuk pergi ke satu negara atau satu tempat, itu sebaiknya ada ya baca-baca sedikit atau cari tahu sedikit tentang tujuannya itu gitu. Jadi setidaknya ada gambaran, saya harus ngumpulin budget berapa gitu loh. Karena kan sayang juga ya kalau memang kita udah pergi jauh-jauh tapi nggak maksimal gitu. Jadi kalau ICT sih berusaha untuk membuat budget yang dimiliki traveler itu jadi optimal ya. Maksudnya dengan budget segini setidaknya keinginan-keinginan mereka untuk melihat sightseeing places yang ada di tempat itu, di tempat tujuan itu bisa terpenuhi juga. Gitu. Oke, itu kenapa tuh Mbak ICT kenapa bisa menyesuaikan budget gitu? Ya karena kan memang ya travelers kan pasti punya keinginan beda-beda, punya kemampuan beda-beda juga gitu. Jadi ICT sih tidak mau istilahnya membatasi ya untuk travelers yang mau pergi gitu. Kalau memang punya niat liburan dan mau pergi dengan ICT, kita sebisa mungkin akan membantu. Jadi biasanya kita akan menyarankan, oh kalau dengan budget seperti ini yang bisa didapat adalah paket yang seperti ini. Mungkin jumlah harinya dikurangi, mungkin hotel yang harusnya bintang 4 jadi bintang 3 kayak gitu-gitu. Tapi mungkin tujuan utamanya atau ya istilahnya tempat-tempat utama wisatanya itu tetap bisa dikunjungi. Tapi itu tidak mengurangi kayak kualitas yang diberikan oleh ICT kepada pelanggannya gitu kan? Kalau kualitas pelayanan enggak, kualitas servis kita tetap sama. Maupun yang misalnya punya budget tinggi atau budget minimal, kita kualitas servis tetap sama, akan kita layani sebaik-baiknya. Tapi mungkin yang berbeda yaitu pemilihan pesawat ya kan, pemilihan hotel, karena memang yang berpengaruh sangat pada harga suatu paket wisata itu terutama pesawat gitu. Jadi apakah itu lagi promo, apakah itu menggunakan pesawat yang low cost ya kan, atau mungkin ya ini ada murah tapi yaitu transitnya 6 jam gitu ya. Jadi ya itu tergantung aja memang biasanya, tapi kita akan infokan secara jujur bahwa bisa harga segini tapi mungkin waktu transit lebih lama gimana gitu, nyaman atau enggak kan gitu. Kita jadi, balikin lagi ke traveler. Benar, jadi pilihan tergantung sama traveler. Oke, Mbak Tria tahan dulu. Nah traveler jangan kemana-mana karena setelah lagi saya dan Mbak Tria akan kembali lagi.